Sore, Bu. Sore, Bu. Oke, baik. Daftar hadirnya sudah saya buka ya, silahkan adik-adik isi. Oke, terkait soal tutorial tidak bisa dibuka ya? Iya, Bu, nggak bisa, Bu. Kenapa ya? Sebentar saya cek dulu ya. Udah saya posting yang baru saja kalau begitu ya. Oke, sementara saya upload di kolom chat dulu ya, biar cepat dan bisa adik-adik lihat. Nanti yang di Teams akan saya update. Nah, yang di kolom chat sudah bisa di-download belum? Sudah bisa? Bisa, Bu. Oke. Ya, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan 30 dulu ya adik-adik. Jadi yang harusnya hari ini tutorial diganti dengan kuliah. Nah, besok baru jadwal tutorial ya. Oke. Sambil adik-adik mempersiapkan untuk mendengarkan saya di sore hari ini ya. Oke, meskipun mungkin sudah capek ya beraktivitas dari pagi. Oke, ya mudah-mudahan kuliah kita sore ini berjalan lancar ya. Oke, kita mulai saja. Recording in progress. Baik, pada hari ini kita masuk ke pertemuan 30 di mana kita masih membahas terkait fungsi transenden. Untuk pertemuan 30 ini, kita akan melihat penyelesaian dari persamaan diferensial linear orde 1, serta penerapannya pada permasalahan yang relevan. Setelah kemarin kita juga melihat aplikasi fungsi transenden pada model pertumbuhan dan peluruhan eksponensial ya, yang mungkin kemarin masih berbentuk persamaan diferensial sederhana, sehingga bentuk eksponensial itu merupakan salah satu bentuk solusinya. Persamaan diferensial linear orde 1 ini lebih umum dibandingkan dengan persamaan diferensial yang kita lihat di model eksponensial, model pertumbuhan eksponensial atau model peluruhan eksponensial. Ya, jadi kita akan perhatikan ya. Tapi yang jelas di sini ada bentuk, karena yang kita ketahui ya, yang kita lihat setelah menyelesaikan model pertumbuhan atau model peluruhan itu, solusinya mengandung eksponensial. Nah, dan mungkin ini juga ada kaitannya ya, kalau berkaitan dengan persamaan diferensial di sini. Ya, untuk persamaan diferensial ya mungkin juga fungsi eksponensial salah satu suku yang terkandung dalam solusi persamaan diferensial ini. Oke, ya. Kita perhatikan terlebih dahulu definisi dari persamaan diferensialnya. Persamaan diferensial yang selanjutnya nanti kita singkat sebagai PD adalah persamaan yang melibatkan turunan-turunan dari suatu fungsi Y sama dengan Fx. Sehingga jika kita perhatikan dalam sebuah persamaan diferensial nanti akan terkandung suku yang memuat turunan. Bisa turunan pertama, bisa turunan kedua, turunan ketiga, atau lebih tinggi lagi. Ya. Di sini disajikan beberapa contoh sebagai ilustrasi dari bentuk persamaan diferensial. Yang pertama, Y aksen plus 2 sin X sama dengan 0.
Ini merupakan persamaan diferensial dan di sini mengandung turunan pertama dari fungsi Y sama dengan fx. D kuadrat Y per dx kuadrat tambah 3x dy per dx min 2y sama dengan 0. Persamaan kedua juga merupakan persamaan diferensial, di mana di sini ya terkandung turunan kedua dari Y sama dengan fx dan turunan pertama dari Y sama dengan fx. Bentuk seperti ini kita katakan persamaan diferensial. Kemudian yang ketiga, Y triple aksen yang menandakan turunan ketiga tambah Y aksen pangkat 5 min F pangkat X sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan diferensial di mana kita termuat turunan ketiga dan turunan pertama. Turunan tertinggi yang muncul pada suatu PD, selanjutnya kita sebut sebagai orde dari PD tersebut. Dengan demikian, jika kita perhatikan ketiga contoh yang ada sebelumnya, dari contoh pertama, persamaan diferensial ini adalah PD orde 1. Karena paling tinggi memuat turunan pertama, sehingga kita sebut sebagai PD orde 1. Untuk persamaan yang kedua, kita sebut sebagai PD orde 2, karena turunan paling tinggi yang termuat di sini adalah turunan kedua, sehingga kita sebut sebagai PD orde 2. Sedangkan persamaan ketiga kita sebut sebagai PD orde 3, karena turunan tertinggi adalah turunan ketiga, sehingga kita sebut sebagai PD orde 3. Selanjutnya, apa tujuan kita memperhatikan persamaan diferensial ini? Kita akan mencari solusi. Ya, solusi yang merupakan suatu fungsi yang bergantung atas X, kita tuliskan sebagai Y sama dengan fx, di mana Y sama dengan fx ini disebut solusi dari PD apabila fungsi tersebut memenuhi PD yang ada. Sebagai ilustrasi, di sini kita mempunyai suatu bentuk fungsi Y sama dengan 2F pangkat 2X minus 2. Y sama dengan 2F pangkat 2X minus 2 ini merupakan solusi untuk PD dy per dx sama dengan 2Y tambah 4. PD yang disajikan dalam ilustrasi ini adalah PD orde 1, ya, karena paling tinggi memuat turunan pertama. Dengan demikian, dari solusi yang harus kita buktikan, ya sebenarnya dari sini kita memperoleh bahwa turunan pertamanya adalah 4E pangkat 2X, ya. E pangkat 2X diturunkan jadi 2E pangkat 2X, min 2 diturunkan jadi 0, jadi kita dapat 4E pangkat 2X. Nah, untuk membuktikan fungsi ini adalah solusi dari PD yang ada, maka kita akan membuktikan bahwa fungsi tersebut memenuhi persamaan diferensialnya. Kita pandang persamaan diferensialnya dy per dx sama dengan 2y tambah 4. Supaya lebih mudah, kita ubah bentuknya menjadi dy per dx min 2y min 4 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan y aksen atau dy per dx yang sudah kita peroleh dan juga nilai y yang diketahui. Setelah mensubstitusikan nilai-nilai tersebut, maka ya kita akan memperoleh suatu persamaan yang dipenuhi oleh y tersebut. Ya, jadi untuk memeriksa solusi dari persamaan diferensial ini, kita bisa membuktikan bahwa fungsi yang ada memenuhi persamaan diferensial yang diketahui. Selanjutnya, untuk persamaan diferensial ini, ada yang disebut sebagai solusi umum dan solusi khusus. Ya, misal saja di sini kita punya bahwa untuk fungsi y sama dengan cos x, fungsi y sama dengan cos x ini adalah suatu solusi dari persamaan diferensial orde 2, y double aksen tambah y sama dengan 0. Begitu juga kalau misalkan kita punya y sama dengan sin x, y sama dengan sin x juga memenuhi persamaan diferensial y double aksen tambah y sama dengan 0. Sehingga secara umum sebenarnya
solusi dari persamaan diferensial order 2 Y double aksen tambah Y sama dengan 0 itu mempunyai bentuk Y sama dengan A sin X plus B cos X. Ya. Dengan A dan B-nya tentu di sini adalah suatu konstanta barang. Solusi umum dari persamaan diferensial order n itu akan selalu memuat n buah konstanta yang tidak diketahui atau konstanta sebarang. Karena pada dasarnya suatu persamaan diferensial ini memuat turunan dan untuk mencari solusinya pastilah proses integral itu akan terlibat ya. Dalam kasus ini kita mengaitkan turunan dengan antiturunannya, di mana untuk antiturunan ya kita juga sudah memahami konsep bahwa suatu antiturunan ini mengandung suatu konstanta sehingga solusi dari antiturunan ini kita katakan sebagai suatu keluarga kurva ya. Nah, keluarga kurva itulah yang membuat solusinya kita sebut sebagai solusi yang bersifat umum ya, karena terdapat n buah konstanta pada suatu solusi PD order n. Apabila sebuah PD dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu, misalkan saja untuk solusi Y sama dengan fx yang merupakan solusi PD, untuk X tertentu diketahui suatu nilai Y, maka konstanta pada solusi umum dapat kita tentukan. Dapat kita tentukan dalam tanda petik ya. Artinya kita bisa menemukan nilai konstanta itu yang bersesuaian dengan syarat-syarat yang ada. Biasanya syarat-syarat itu kita sebut sebagai syarat awal. Ya, syarat awal atau nilai awal, initial condition gitu ya. Untuk X tertentu ada nilai Y tertentu sehingga nilai konstantanya bisa kita eliminasi dengan nilai yang kita peroleh saat mensubstitusikan nilai awal yang diketahui. Nah, jika nilai konstantanya ini sudah kita tentukan, maka solusinya itu sendiri kita sebut sebagai solusi khusus. Ya, jadi nanti adik-adik akan menjumpai suatu solusi umum dan juga solusi khusus jikalau nilai awalnya diketahui. Secara umum, ya, persamaan diferensial yang akan kita lihat adalah persamaan diferensial linier. Artinya persamaan diferensial linier itu adalah persamaan diferensial yang suku turunannya hanya berpangkat satu saja. Ya, jadi Y aksen, Y double aksennya itu tidak dipangkatkan atau tidak dikalikan dengan suku Y lainnya, begitu ya. Jadi persamaan diferensial yang kita punya adalah persamaan diferensial linier, dan untuk persamaan diferensial linier order n bisa kita pandang bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Ya, yn ini bukan y pangkat n ya, tetapi turunan y ke n ditambah a1x turunan y ke n min 1 dan seterusnya ditambah a n min 1x y aksen tambah a n x y sama dengan kx. A1, A2, A sampai AN kita sebut sebagai koefisien ya, koefisien dari PD linier tersebut ya, atau dalam artian bobot-bobot yang ada di depan suku turunan-turunannya ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang PD linear order 1 aja ya. Jadi yang akan kita lihat PD linear order 1 artinya turunannya hanya sampai turunan pertama. Turunannya hanya sampai turunan pertama, jadi mungkin bisa kita lihat part yang terakhir saja. Ya, nah, suku yang terakhir. Jadi karena hanya memuat turunan pertama saja, jadi kita melihatnya sebagai PD linear order 1. Oke. Nah, karena tujuan umum kita adalah
mencari solusi dari persamaan diferensial linear order 1, sehingga di sini saya perkenalkan bagaimana metode atau prosedur di mana kita perlu mencari solusi persamaan diferensial linear order 1. Diketahui di sini bentuk umum yang akan kita lihat bentuknya adalah sebagai berikut. Ya, ini bentuk umum yang akan kita lihat, yaitu Y aksen tambah PXY sama dengan QX. Ya. Y aksen tambah PXY sama dengan QX. Jadi ini adalah bentuk umum yang harus adik-adik perhatikan sehingga langkah-langkah berikutnya itu akan dilihat berdasarkan bentuk umum ini. Kemudian langkah pertama untuk menyelesaikan PD linear order 1 ini, saya perkenalkan istilah faktor integrasi. Ya, faktor integrasi ini nanti berfungsi sebagai bobot, di mana dengan melibatkan faktor integrasi, kita bisa melakukan manipulasi aljabar untuk menentukan solusi Y sama dengan Fx. Ya, sehingga di sini untuk faktor integrasinya, kita definisikan sebagai E pangkat, ya, E pangkat integral Px dx. Ya, jadi untuk faktor integrasinya adalah suatu fungsi di mana fungsinya ada fungsi eksponensial dengan pangkatnya adalah integral Px dx. Jadi untuk faktor integrasinya kita definisikan E pangkat integral Px dx. Selanjutnya, faktor integrasi ini akan kita kalikan pada bentuk umum yang ada, baik ruas kanan maupun ruas kiri, semua suku-sukunya kita kalikan dengan faktor integrasi ini. Sehingga kita peroleh Y aksen E pangkat integral Px dx ditambah Y kali Px E pangkat integral Px dx, ya. Px kali Y sama saja sebenarnya ya. Px kali Y E pangkat integral Px dx, jadi Y kali Px sama saja ya. Ini nanti memudahkan kita bentuknya, saya ubah seperti ini. Ya, jadi Y Px E pangkat integral Px dx sama dengan Qx dikali E pangkat integral Px dx. Nah, selanjutnya dari sini maka kita lihat satu persatu baik ruas kanan maupun ruas kiri. Ya. Kalau kita perhatikan, karena kita akan mencari Y, jadi kita harus punya Y sama dengan suatu fungsi atas X, begitu. Ya, sehingga kita perhatikan suku di ruas kanan, suku di ruas kiri ya. Suku di ruas kiri ini adalah suatu formulasi turunan. Ya, suatu formulasi turunan dari perkalian suatu fungsi. Dan ternyata suku di ruas kiri ini merupakan hasil perkalian, hasil turunan dari perkalian Y dengan faktor integrasinya, yaitu hasil perkalian dari Y E pangkat integral Px dx. Kalau kita perhatikan, ketika kita memisalkan U-nya adalah Y, ya, maka kan kita tahu di sini U aksen itu adalah Y aksen. Ya. Dan untuk V-nya adalah E pangkat integral Px dx, maka V aksennya adalah turunan dari E pangkat sesuatu. Turunan dari E pangkat sesuatu adalah dia sendiri dikalikan dengan turunan dalamnya. Dan kita tahu turunan dari integral Px dx itu adalah fungsi yang ada di dalam integralnya. Kenapa? Integral Px dx itu adalah antiturunan dari Px, ya. Dan turunan dari antiturunan Px itu adalah Px itu sendiri. Sehingga kita dapat P aksennya adalah Px E pangkat integral Px dx. Oke, ya. Sehingga ketika kita memisalkan Y-nya U, E pangkat integral Px dx-nya adalah V, maka ini isinya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ya.
U aksen V ditambah U V aksen. Ya. Nah, sehingga ternyata kita nyatakan suku-suku di ruas kiri ini sebagai turunan dari Y kali E pangkat integral Px dx. Nah, setelah kita punya bentuk ini, kita nyatakan bentuk diferensialnya, ya. Kita nyatakan bentuk diferensialnya, yaitu D Y kali E pangkat integral Px dx sama dengan Qx. E pangkat integral Px dx dx. Ya, jadi supaya Y-nya bisa kita temukan, kita tarik integral untuk kedua ruas. Ya, kita tarik integral untuk kedua ruas sehingga ruas kiri di sini kan D dari sesuatu ya, diintegralkan ya akan jadi sesuatu itu gitu ya. Jadi D integral dari D Y E pangkat integral Px dx adalah Y E integral Px dx, sedangkan ruas kanannya adalah integral Qx E pangkat Px dx. Sehingga di sini kalau kita perhatikan Y yang akan kita temukan nanti adalah integral Qx E pangkat integral Px dx dibagi dengan E pangkat integral Px dx ya. Nah, yang ini. Sehingga ya karena E pangkat ada di pembilang, kalau kita jadikan dia ke atas gitu ya, jadinya Y-nya adalah E pangkat minus integral Px dx kalikan integral Qx E pangkat integral Px dx ya. Jadi inilah penurunan untuk solusi dari persamaan diferensial linear orde 1. Aduh, ngantuk ya adik-adik. Oke. Nah, biar nggak ngantuk dan cepat selesai, kita lihat contoh penerapan untuk soalnya ya. Selesaikan masing-masing persamaan diferensial berikut. dy per dx tambah 2y sama dengan e pangkat x, y aksen tambah y tan x sama dengan sekan x, dan seterusnya ya. Kalau untuk C dan D di sini diketahui kondisi awal ya. Jadi untuk suatu X tertentu diketahui nilai Y tertentu. Jadi nanti untuk C dan untuk D kita akan cari solusi khususnya. Oke. Prosesnya ya nanti dari bentuk umum ini mana PX, mana QX. Nah, untuk faktor integrasi E pangkat integral PX dx ya. Oke, coba dulu. Aduh, kenapa sore ini ngantuk sekali ya? Oke, rasanya ini soal tutorial nomor 20 ya. Oke, jadi nggak apa-apa, kita bahas saja. Baik, perhatikan bentuk umum. Ya, perhatikan bentuk umum yang ini ya. Koefisien di depan Y itu adalah PX, ruas kanan itu adalah QX. Sehingga kalau kita perhatikan, untuk soal A terlebih dahulu. Berdasarkan bentuk umum, oke, PX-nya apa? 2, Bu. 2, oke, sip. QX-nya?
pangkat X. E pangkat X. Oke. Oke, ya. Nah, faktor integrasi ini biar kita nyatakan sebagai fungsi, kita misalkan IX boleh ya. Jadi faktor integrasi kita misalkan IX integral PX dx. Jadi di sini faktor integrasinya adalah E pangkat 2X. betul. E pangkat integral PX dx integral 2 dx ya. Jadi E pangkat 2X. Sip. Ya, nah E pangkat 2X ini supaya kita tidak menghafal rumus ya, kita ikuti prosesnya saja. Kita coba ikuti prosesnya ya. Di mana E pangkat 2X kita kalikan terhadap keseluruhan bentuk umumnya ya, keseluruhan bentuk persamaan diferensialnya di sini. Jadi kita dapat dy per dx kita jadikan y aksen ya. Oke. Jadi kita dapat y aksen E pangkat 2X ditambah 2Y E pangkat 2X sama dengan E pangkat X. Nah, kita perhatikan yang ada di ruas kiri. Yang ada di ruas kiri ini adalah turunan terhadap X dari Y dikalikan E pangkat 2X ya. Oke. Jadi nanti yang di ruas kiri ini akan menjadi turunan dari hasil perkalian Y dengan faktor integrasinya. Kita cek ya. Kalau kita misalkan ini U, ini V. Nah, kita cek ke sini. U aksen V ditambah U, V aksen adalah 2 E pangkat 2X. Betul ya? Iya, Bu. Oke, sip. Ya. Permisi, Bu. Ya? Itu yang ruas kanan belum dikalikan E pangkat 2X, Bu. Oh iya, betul. Ini dikali E pangkat 2X. Ya, betul. Terima kasih, Bilal. Jadi ini E pangkat 3X ya? Iya, Bu. Oke, sip. Oke, maka dari sini kita dapat dy E pangkat 2X sama dengan E pangkat 3X dx. Oke. Kita integralkan, ya. Kita integralkan ruas kiri. Kita integralkan ruas kiri dan juga ruas kanannya. Ruas kiri diintegralkan jadi Y E pangkat 2X ya, karena integral dari D sesuatu, begitu ya. Integral dari D sesuatu ini akan sama dengan sesuatu itu. Jadi, apa yang ada di dalam kurungnya kita tulis ya. Sehingga integral dari D, Y E pangkat 2X adalah Y E pangkat 2X. Integral dari E pangkat 3X dx apa? E pangkat 3X per 3, Bu. Oke, 1/3 E pangkat 3X ya, betul. Plus C, jangan lupa ya. Karena si C-nya kita akumulasi di ruas kanan saja ya. Sebenarnya ini juga ada tambah C juga, begitu ya. Di ruas kiri ada tambah C, di ruas kanan juga ada tambah C. Nah, untuk mempersingkat penulisan karena konstanta dan konstanta kalau dioperasikan tetap jadi satu konstanta, sehingga di sini kita rapel istilahnya ya. Kita rapel atau kita akumulasi di ruas kanan saja.
Sehingga dari sini dapat Y-nya jadi apa? Sepertiga E pangkat X. Hmm? Sepertiga E pangkat X plus C per E pangkat 2X. Oke, asalnya kan seperti ini ya. Betul? Iya, Bu. Oke, jadi kita punya sepertiga E pangkat X ditambah C E pangkat min 2X. Betul? Iya, Bu. Oke, sip. Oke ya, jadi di sini sudah jelas perhitungannya dibandingkan rumus umum yang tadi kita lihat ya, karena di sini koefisien-koefisien dari PD linear orde satunya sudah kita masukkan ya. Oke, kita lihat nomor B. Merujuk ke bentuk umum. Nah, PX-nya apa? Tan X. Tan X. QX-nya? Sekan X. Secant X. Oke, sip. Maka kita cari faktor integrasi E pangkat integral Tan X. PX dx. Integral apa? Tan X dx. Piano? Oh, tan X dx. Oke. Integral tan X apa? Pakai substitusi ya. Ubah ke sin per cos. Nah, sin itu apanya cos? Negatif turunan. Negatif turunan. Oke, tuh ya. Jadi ini seperti integral seper U min DU ya. Kalau U-nya itu diambil cos, U-nya diambil cos X, jadi kita punya integral seper U kali minus DU. Ya. Jadinya hasil integralnya apa? Minus? Ln cos X. Ln cos X. Dan cos X. Oke. Sip. Minus ln cos X. Jadi E pangkat minus ln cos X ya. Oke, kalau di faktor integrasi hasil integralnya tidak kita tambah C ya, karena nanti kalau ditambah C juga terakumulasi juga nanti apa namanya koefisiennya sebenarnya ya. Jadi kalau faktor integrasi karena dia itu ada suatu faktor, suatu fungsi IX, kita ambil fungsi dasarnya saja ya. Karena faktor integrasi ini seperti seolah-olah perantara ya, perantara di mana dia terlibat di modifikasi aljabarnya supaya kita dapat Y sama dengan sesuatunya gitu. Oke, kira-kira bisa disederhanakan tidak ini apa?
E pangkat ln 1 per cos cosec. itu berapa? Sekan. Oke, E pangkat len Sekan. len Dan apa? sekan, Bu. Sekan? Len sekan? Iya, Bu. Begini? Oke, jadi jawabannya Sekan X. sekan X. Oke. Ya. Sekan X. Oke. Untuk mempermudah perhitungan, sebenarnya kita bisa mengasumsikan bahwa hasil dari hasil dari perhitungannya cukup kita ambil sekan sebenarnya ya, karena kan nanti kita akan kita perlu mengeluarkan Y begitu ya, kita perlu mengeluarkan Y, jadi kita bisa ambil part sekan X dari yang positifnya begitu ya. Jadi untuk memudahkan di sini nanti kita ambil ini sebagai mutlak sekan X itu kan nilainya sebenarnya ya. Nah, untuk fungsinya sendiri nanti kita libatkan si sekan X-nya ya, karena kan dia mediator atau dia itu membantu dalam modifikasi aljabarnya sehingga kita bisa menemukan solusi yang ada gitu ya, solusi Y-nya. Oke, jadi di sini kita pilih saja untuk memudahkan perhitungan IX-nya itu sekan X ya di sini. Oke. Kemudian dengan proses yang sama kita kalikan ditambah Y tangen X sekan X sama dengan sekan X kali sekan X. Betul? Betul, Bu. Dan ini adalah turunan dari Y dikali Y dikali sekan X, Bu. Y dikali sekan X. Oke. Sama dengan sekan kuadrat X ya. Ini mengecek hanya untuk meyakinkan saja ya. Y-nya U, sekan X-nya V, U aksen V ditambah U V aksen ya. Turunan sekan kan tangen sekan. Oke, jadi sip, betul. Kemudian di sini kita bentuk diferensialnya. Dan kita integralkan. Oke, sehingga hasil integralnya kita dapat Y sekan X sama dengan integral sekan kuadrat X apa? Tan X, Bu. Tan X. Oke, betul, Vian. Tan X plus C. Ya. Kita akumulasi C-nya atau konstantanya untuk integral tertentu ini di ruas kanan saja. Ya. Oke, jadi Y-nya apa? Tangen X. Tan X tambah C dibagi sekan. Sekan X. Oke, ada bentuk sederhananya enggak? Sin X plus C, Bu. Sin X Plus plus C cos C X. per sekan X. C per Oh, sekan C. X-nya cos. Cos X. Oke.
Sip. Oke. Nah, untuk A dan B ini masih bersifat solusi umum ya. Ini juga sama, masih bersifat solusi umum. Karena masih mengandung suku C ya, konstanta sebarang di situ. Jadi kita sebutnya solusi umum. Nah, kita bisa menentukan solusi khususnya apabila diketahui nilai awal, seperti pada nomor C dan D. Di situ ada untuk kondisi X tertentu ada nilai Y, sehingga C yang ada di solusi umumnya itu bisa dieliminasi dengan nilai yang kita peroleh ya. Bukan dieliminasi sih, maksudnya disubstitusi gitu ya, diganti nilai C-nya, karena nilai C-nya sekarang sudah bisa ditemukan dengan adanya kondisi awal. Ya, oke, coba dulu nomor C dan D. Oke, kayaknya nomor C itu mirip dengan nomor A ya. Oke, ada yang mau bantu saya dalam menyelesaikan nomor C? Yuk, siapa? Saya Bu mau nyoba Bu. Bilal? Oke. Oke, Bilal, gimana nomor C? Pertama disesuaikan dulu dengan bentuk umumnya dulu. Jadi nanti kita ketemu PX-nya itu 3, QX-nya E pangkat 2X. Oke, berdasarkan bentuk umum. PX-nya apa, Bilal? PX-nya itu 3, QX-nya itu E pangkat 2X. QX-nya E pangkat 2X. Oke, terus? Terus ditentukan dulu FI-nya, faktor integrasinya itu E pangkat integral PX dx, yaitu E pangkat integral 3dx, berarti E pangkat 3x. E pangkat 3x, oke. Iya. Terus sesuai prosedur tadi, di tiap ruas dikalikan oleh faktor integrasi, jadi Y aksen yang kan tadi kan Y aksen sama dengan E pangkat 2X ditambah 3Y. Itu yang 3Y-nya dipindah ruas ke kiri dulu, jadi Y aksen plus 3Y sama dengan E pangkat 2X. Terus dikalikan faktor integrasi, jadi Y aksen E pangkat 3X ditambah 3Y E pangkat 3X sama dengan E pangkat 5X. Oke. Terus yang ruas kiri dijadikan bentuk diferensial, jadi D dalam kurung Y pangkat Y E pangkat 3X
per dx sama Mhm. dengan E pangkat 5x, jadi langsung terus dijadikan D dalam kurung Y E pangkat 3x Mhm. sama dengan E pangkat 5x dx. Oke. Lalu diintegralkan kedua sisi, yang sisi Terus? yang sisi kiri menjadi Y E pangkat 3x, yang sisi kanan menjadi 1/5 E pangkat 5x plus C. Oke. Lalu dijadikan persamaan Y sama dengan, itu nanti Y sama dengan 1/5 E pangkat 2x ditambah C per E pangkat minus 3x. Oke. Oke. Sip. Ini solusi apanya, Bila? Ini masih solusi umum, Bu. Oke, ini solusi umum ya. Selanjutnya, Kita substitusikan Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0. oke, saat Saat X-nya sama dengan 0, maka Y harusnya sama dengan 1. maka Y sama dengan 1. Lalu? Disubstitusikan, jadi 1 sama dengan 1/5 dikalikan 1 ditambah C dikalikan 1. Oke. Jadi C sama dengan 4/5. C sama dengan 4/5. Kemudian? Dibentuk lagi solusinya, jadi Y sama dengan 1/5 E pangkat 2X plus 4/5 E pangkat negatif 3X. Ini disebut solusi? Solusi khusus. Solusi khusus. Oke. Ada lagi, Bila? Saya sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya. Betul ya. Jadi di sini kita dapat dulu solusi umumnya, di mana nanti untuk kondisi awal, ya, untuk kondisi awal nilai nilai Y tertentu saat X tertentu itu kita peroleh untuk menemukan nilai C-nya, ya. Nanti nilai C kita gantikan ke solusi umumnya sehingga ini disebut solusi khusus. Oke, sip. Bilal, terima kasih ya. Oke, Bilal. Yang nomor D sekarang. Nomor D mungkin ada sesuatu dulu ya. Apa itu sesuatunya? Bentuknya X, Y aksen. Saya tulis dulu bisi lupa. Tambah 1 tambah X kali Y pangkat min X. Saat X-nya 1, Y-nya 0. Oke. Yuk, siapa? Yang mau menyelesaikan nomor D? Saya boleh nyoba, Bu. Itu mau nyoba? Oke, itu. Yuk, gimana? Itu dijadikan seperti bentuk umumnya dulu, jadi dibagi X untuk kedua ruas. Oke, kita bentuk umumnya jadi? Y aksen plus 1 per X plus 1, dalam kurung itu, Bu, maaf. Begini? Plus 1, ya, kalikan Y Mhm. sama dengan 1 per X kali E pangkat min X. Oke. Terus, Zul? Itu PX-nya dapat 1 per X plus 1
Kemudian QX-nya 1 per X kali E pangkat minus X. Terus faktor integrasinya berarti E pangkat integral dari 1 per X plus 1 dx. Oke. Berarti itu sama dengan IX-nya sama dengan E pangkat ln X plus ln X plus X. Ln mutlak X plus X ya. Terus berarti itu sama aja dengan IX sama dengan E pangkat ln X plus ln mutlak X, maaf Bu, ya, plus ln E pangkat X. Oh, gimana? E pangkat X. E pangkat ln mutlak X. Ditambah ln E pangkat X. Oh, begini. Ya, berarti sama dengan di bawahnya lagi E pangkat ln mutlak X dikali E pangkat X. Gini ya? Ya. Kemudian kembali lagi ke bentuk yang umum tadi, kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi. Jadinya ini nggak mau disederhanain dulu itu? Oh iya, bisa itu Bu. Sama dengan mutlak X kali E pangkat X. Mutlak X kali E pangkat X ya. Nah, kita bisa bisa ini kan nanti kalau mutlak berpengaruh juga ke keturunan gitu ya. Karena dia faktor integrasi itu perannya itu untuk memodifikasi si bentuk Y-nya supaya keluar ya. Nah, Izul mau pilih yang mana bentuknya? Yang positif aja Bu. Yang positif aja. Oke. Kita ambil itu ya supaya lebih gampang. X-nya X E pangkat X ya. Begitu, Izul? Iya, Bu. Oke. Yuk, lanjut, Izul. Berarti kembali ke bentuk umum yang tadi, kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi. Berarti kalikan dengan X E pangkat X. Jadinya Y aksen kali E X E pangkat X. Oke. Ditambah dalam kurung 1X plus 1 kali Y kali X E pangkat X. Sama dengan 1 per X kali E pangkat min X. Kalikan X E pangkat X. Oke. Nah, itu sama dengan 1. Oke, nanti ruas kanan sama dengan 1 ya? Ya. Mau disederhanain dulu ruas kirinya? Berarti D per DX dari Y kali X E pangkat X. Oke. Sama dengan 1. Oke. Sip. Nah, sebenarnya ini kelihatan juga ya, Izul ya. Kan dari sini nanti kita dapat apa nih? Kita dapat dari sini tuh Y kali berapa tuh? E pangkat X
ditambah X, pangkat X ya? Tuh? Iya ya. Oh iya ya, benar-benar. Nah, ini kan nanti betul ya, nanti ini U aksen V ditambah U V aksen turunan ini kan E pangkat X ditambah X E pangkat X. Oke, betul. Sip. Oke, terus itu Itu DX-nya tidak ruas kanan aja, Bu. Berarti oke. Begini D, ya. ya. Kemudian Langsung aja. tarik integral kedua ruas. Integral dulu kedua ruas. Sama Jadi? dengan, ya, berarti jadinya YX E pangkat X sama dengan X plus C. Plus C. Sip. Dia-nya? Y-nya E pangkat minus X. E pangkat minus X. Plus Plus C per X, E pangkat minus X. E per X, E pangkat minus X. Oke, ini solusi apa, Zul? Fungsi umum. Solusi umum ya. Ini kita dapatnya solusi umumnya ya. Terus? Tadi diketahuinya di titik 0,1 ya, Bu? 1,0. Saat X-nya 1, Y-nya 0. Y-nya 0. Oke. Jadi? Dimasukkan saja itunya X1, Y0 jadinya 0 sama dengan E pangkat minus 1 plus C kali E pangkat minus 1. Nah, itu nanti dapat C-nya minus 1. C-nya? Minus 1. 1. Oke. Sehingga Y-nya diperoleh Y sama dengan E pangkat minus X min 1/X E pangkat minus X. oke, ini disebut solusi Khusus. Oke, ini disebut solusi khusus. Sip, ada lagi, Zul? Udah, Bu. Sudah. Oke. Ya, betul. Ya. Jadi ini prosedur yang tadi Izul sebutkan sudah benar ya. Karena ini belum bentuk umum ya, kalau bentuk umum koefisien ya aksennya harus 1. Jadi kita sederhanakan dulu ke dalam bentuk umumnya ya, dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 1/X ya di situ. Nah, lalu kita dapat ya, dari sini dapat bentuk umumnya, PX-nya berapa, QX-nya berapa. Cari faktor integrasi menggunakan rumus yang ada. Di sini faktor integrasinya supaya mudah dalam perhitungan ya, kita sederhanakan dulu dari bentuk eksponensialnya ya. Ini sudah bagus yang dilakukan Izul. Nah, lalu di sini karena ada mutlak ya, dan sebenarnya faktor integrasi itu adalah kita cukup ambil satu fungsi yang nanti membantu kita mengeluarkan Y sama dengan fungsi atas X-nya itu ya, karena dia berperan di modifikasi aljabarnya ya. Nah, perannya sangat penting juga begitu ya. Jadi adik-adik di sini karena mutlak X ini kan sebenarnya penguraiannya itu bisa kita pilih ya, karena kan mutlak X itu fungsi bersyarat ya untuk domain tertentunya gitu. X untuk X lebih besar dari 0 dan min X untuk X yang kecil dari 0. Nah, kita bisa pilih salah satunya ya. Bisa pilih salah satunya yang akan kita libatkan supaya nanti dalam bentuk turunannya itu tidak terlalu sulit ya. Nah, ketika kita ambil di sini ya, ketika kita ambil nah kita lihat, nah ini tetap menjaga bentuk bentuk persamaan diferensialnya ya, bahwa ruas kiri ini adalah bentuk dari turunan Y
dikalikan X E pangkat X ya, karena kalau kita periksa Y kali X E pangkat X ini adalah turunannya ini, begitu ya, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini ya. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu terkait faktor integrasi? Oke, sudah cukup jelas ya? Bagaimana bentuk faktor integrasi, bagaimana mengkonstruksi solusi khusus ya. Nanti bisa adik-adik lihat kembali ya prosedur pengerjaannya. Nah, baik. Selanjutnya kita lihat aplikasi dari persamaan diferensial orde 1 ini dalam aplikasi pada larutan garam ya. Larutan garam di mana di sini proses fisisnya sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya adalah di sini mula-mula tersedia sebuah tangki atau sebuah wadah yang berisi air murni. Katakanlah di sini air murninya itu sebanyak 60 liter ya. Air murninya sebanyak 60 liter. Jadi ini mula-mula kalau air murni berarti tidak ada belum ada kandungan garamnya ya. Oke, jadi ini air murni 60 liter. Nah, selanjutnya ya, suatu larutan garam ya. Jadi ini larutannya berarti berisi kandungan garam ya. Larutan garam di mana di dalamnya itu terkandung 1 kg per liter dialirkan ke dalam tangki dengan laju 2 liter per menit ya. Jadi ini larutan garam masuk kandungannya 1 kg per liter dengan lajunya adalah 2 liter per menit. Oke. Kemudian dicampurkan dan diasumsikan mereka tercampur dengan sempurna. Kemudian ini sudah jadi larutan ya, yang asalnya air murni, kemudian jadi larutan di sini. Nah, larutan ini kemudian dikeluarkan. Jadi yang keluar sekarang adalah sudah menjadi larutan garam dengan laju 3 liter per menit ya. Jadi yang masuk ini air garam, yang keluar juga air garam ya. Tapi air garamnya air garam yang di dalam tangki. Nah, yang di dalam tangki ini dimasuki larutan garam, garamnya terkandung 1 kg per liter. Nah, berarti kan di sini juga akan terkandung garam, tapi kita tidak tahu kandungan garamnya berapa. Nah, justru ya di sini pertanyaan pertamanya adalah kita harus menentukan massa garam yang terlarut dalam tangki setelah T menit, di mana di sini T-nya adalah 0 sampai 60 ya. Oke, supaya di sini itu karena 60 liter ya, T-nya dalam menit begitu ya. Jadi ini mungkin tidak sampai 60 menit antara 0 sampai 60 menit begitu ya. Nah, kita akan menentukan berapa di sini kandungan garamnya ya. Dalam artian ada berapa kilogram di situ ya. Oke, sehingga mungkin pertama-tama kita perlu mendefinisikan, misal katakanlah YT adalah massa garam dalam tangki ya. Dalam tangki setelah
setelah T menit. Ini dalam kilogram. Ya. Nah, jadi yang masuknya itu 1 kilogram per liter dengan laju 2 liter per menit. Ya. Tadi T-nya itu di antara 0 sampai 60 ya. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih ya, pertama-tama kita harus tahu dulu beberapa hal berikut. Poin pertama ya, karena yang masuk itu 2 liter, yang keluar itu 3 liter, yang masuk dan yang keluar itu lebih banyak yang keluar. Ya, sehingga volume di dalam tangki jelas tidak akan konstan. Ya, sehingga poin pertama yang harus kita ketahui adalah volume larutan dalam tangki. Ya, karena nanti kandungan atau massa garam dalam tangki akan bergantung atas volume di dalam tangki itu. Ya, kenapa? Karena kan kita hitung massa garamnya itu setiap T menit, sedangkan setiap menitnya yang masuk 2 liter, yang keluar 3 liter, jelas di situ pasti jumlah larutan dalam tangkinya tidak konstan, ya. Oke. Pasti berubah kan, kelihatan sih berubah berapa jadinya ya, yang masuk 2 liter, yang keluar 3 liter kan sebenarnya dia cuma berkurang 1 liter per menit, betul? Iya, Bu. Oke. Ya, jadi nanti kita akan lihat volume larutan dalam tangki. Yang kedua adalah yang perlu kita ketahui, larutan garam ini masuknya berapa? Ya. Artinya itu di sini lebih ke laju garam yang masuk ya. Kalau laju larutannya sih itu kita sudah tahu 2 liter per menit. Tapi laju garamnya di sini ya, laju garam yang masuk, nah kita tidak tahu berapa. Ya tahu sih gitu ya. Nantinya kita tahu 1 kilogram per liter, lajunya 2 liter per menit. Jadi kita juga tahu laju garam yang masuk itu berapa. Ya, laju garam yang masuk ini dipengaruhi oleh kadar garam yang masuk, kadar garam masuk, dan laju larutan yang masuk ya. Oke. Jadi kadar garam yang masuknya 1 kilogram per liter, laju larutan yang masuknya 2 liter per menit. Jadi laju garam yang masuknya sudah bisa ketebak? 2 kilogram per menit. 2 kilogram per menit. Iya, 2 kilogram per menit. Ya, itu laju garam yang masuk. Nah, selanjutnya supaya kita tahu nih, berarti yang masuknya itu 2 kilogram per menit. Nah, tapi kan ada yang keluar tuh 3 liter per menit ya. Yang keluar 3 liter per menit, pasti dari yang keluar juga ada laju garam yang keluar. Berarti poin ketiga kita harus melihat laju garam yang keluar. Di mana kalau laju garam yang keluar berarti dipengaruhi oleh apa? Kadar garam dalam larutan, ya, di mana massa garam dalam larutan itu adalah YT, ya, ini dipengaruhi oleh massa garam dalam larutan, dan volume larutannya lah ya, dan volume larutan dalam tangki. Ya. Ini yang mempengaruhi kadar garam dalam tangki ya. Kadar garam dalam tangki kadar garam dalam larutan di tangki ya. Kadar garam dalam larutan di tangki itu dipengaruhi oleh massa garam dalam larutan dan volume larutan dalam tangki, dan juga dikalikan dengan laju larutan keluar ya.
laju larutan yang keluar. Oke. Ya, kita lihat. Nah, 3 poin ini yang sangat penting sebenarnya, ya. Sehingga kita konstruksi sekarang. Laju garam yang masuk dulu. Maaf, volume dulu. Volume larutan. Volume larutan, kita misalkan VT ya. Nah, volume larutannya, VT-nya itu adalah yang masuk, awalnya 60 ya. Awalnya 60 liter. 60 liter ditambah debit masuk dikurangi debit keluar ya, betul? Iya, Bu. Oke, 2 dikurangi 3 kali T ya, betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi kita punya VT-nya adalah 60 min T. Ya, jadi dia hanya keluar 1 liter per menit sebenarnya ya. Jadi kalau ada T menit, berarti yang keluarnya adalah 1 liter per menit kali T. Jadi yang keluarnya adalah T. Sehingga ini 60 minus T. Ya, di situ. Oke. Volume larutannya sudah tahu. Sekarang laju garam masuk. Tadi berapa? Laju garam masuk. Dua liter, 2 2 kilo. 1 kilogram per liter dikalikan 2 liter per menit ya. Jadi kita Iya, punya 2 kilogram per menit. Oke. Laju keluar. Laju garam keluar. Laju garam keluar dipengaruhi oleh kadar garam dalam larutan. Kadar garam dalam larutan dipengaruhi oleh massa garam. Massa garam dalam larutan itu Y ya, karena kita kan nggak tahu. Kita misalkan Y itu massa garam dalam tangki, massa garam dalam larutan. Berarti laju garam keluar itu adalah Y dibagi dengan ya, karena kadar ya. Kalau kadar kan berarti Y itu dalam kilogram. Nah, dibagi dengan volumenya ya. Volumenya di situ dalam liter. Massa garam dalam larutan tadi Y, volume larutan dalam tangki tadi berapa? 60 minus T, betul. Y dibagi 60 minus T, ini satuannya kilogram per liter, dikalikan, laju keluarnya tadi berapa? 3? Liter per menit. Oke. Jadi kita dapat berapa? 3Y per 60 min T. Oke, 3Y per 60 min T. Kilogram per menit. Sip. Ya, kita sudah punya ketiganya. Maka di sini kita akan konstruksi suatu PD linear order 1 sebagai laju perubahan massa garam. Dalam tangki. Ya, yaitu DY per DT sama dengan laju masuk atau kebalik. Laju masuk dikurangi laju keluar atau laju keluar dikurangi laju masuk? Laju masuk dikurangi laju keluar ya? Insya Allah, Bu. Ya, karena kan yang masuk dulu kita hitung, baru nanti kita lihat yang keluar ya. Jadi yang sisa di dalam itu kan bergantung dari yang masuk berapa, yang keluar dikurangi yang keluar berapa kan ya? Oke.
Nah, sehingga apa? Bila masukin. Daya per Jadi DT sama dengan 2 dikurangi 3Y per 60 min T. oke. Sip. Jadi kira-kira ini jadi apa? Arviano, ini jadi apa? Bentuk umumnya? Y aksen tambah 3/60 min T Y sama dengan 2. Sama dengan 2. Oke, sip. Jadi selesaikan ini. Tuh. Ya, pakai faktor integrasi. Pakai faktor integrasi biasa ya. Nah, ada kondisi awal yang dipenuhi enggak? T-nya lebih Y kecil sama dari dengan? Oh. Y sama dengan kira-kira dari kondisi ini. Mula-mula dia air murni. Air murni belum terkandung garam apapun ya. Ada 60. Y sama dengan 0, Bu. Y sama dengan 0 saat T sama dengan 0. T sama dengan 0. Oke. Nah, ini ya. Nah, sip. Yuk, dicari faktor integrasinya apa? Karena di situ PX-nya, oh bukan PX, PT ya sekarang. Yuk, siapa yang mau bantu saya? Menyelesaikan. Tadi Bilal udah, Arviano udah, Izul udah. Bu, saya mau coba deh, Bu. Aris mau? Oke, yuk. Aris. PT-nya 3/60 min T, Bu. Oke. QT-nya 2. IT-nya 2. Oke. Terus? Dicari faktor integrasinya, Bu. Dari faktor integrasi. IT sama dengan E pangkat integral jadi 2 dx. Dari? 2 Hati-hati. PT ya, Bu. Dari Hati-hati. 30 min Yang diintegralkan di dalam E, P atau Q? P, Bu. P. Jadi? 3/60 min T D. Oke. Ya, dihitung dulu integral 3/60 min T-nya. Oke. Jadi min 3 Jadi? E pangkat min 3 Len mutlak, Bu. mutlak Min T. 60 min T. Oke. Si T-nya itu kurang dari 60 ya. Jadi kita hilangin aja tanda mutlaknya ya. Iya. Biar gampang. Nah, gitu. Yuk, disederhanakan jadi apa? E pangkat Len 60 min T pangkat min 3, Bu. Iya, sip. E pangkat Len sesuatu. Nih, sama dengan apa? Sama dengan yang di dalamnya, Bu. Sama dengan 60 min T pangkat min 3. Sip. Oke, atau ini Bu, saya mau nyatakan sebagai 1/60 min T pangkat 3 juga boleh ya. Oke, yuk lanjut.
Habis itu dikaliin, Bu. Semuanya. Jadi, Pas Y aksen kali 1/60 1/60 min T pangkat 3 tambah ditambah 3/60 3/60 min TY kali 1/60 min T pangkat 3 sama dengan 2/60 min T pangkat 3. Oke, terus DY per D per D dari Y kali 1/60 min T pangkat 3, Bu. Oke, bagus. 2/60 min T pangkat 3. Sip, betul. Terus dipindahin, Bu, DX-nya. Oke. Oh, bukan DX, DT ya, maaf. Haris, saya lupa. Oke, terus apa, Haris? Diintegralin, Bu. Integralin. Jadi dapat apa? Y Y kali 1/60 T pangkat 3. Oke. Hasil integralnya berapa, Haris? Ruas kanan. Berapa? (60 min T pangkat min 3. Berarti U pangkat min 3. Jadi 1/60 kuadrat ya? Kuadrat ya, Bu. Iya, oke. Plus C. Sip. Jadi dapat Y-nya apa, Riz? Y sama dengan 1/60 min T. 60 min T, oke. Ditambah? C. C kali? 60 min T pangkat 3. 60 min T pangkat 3. Oke. Sip. Berarti ini ya. Itu ada yang khusus, Bu. Dimasukin. Ini belum. Kan harus cari dulu C-nya, Riz. Dimasukin kan, Bu, itu? Nah, dimasukin. Yuk, dimasukin. Oh, okay. Saat Y 0 sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Jadi dapat C-nya apa? Nol sama dengan 60 min T. 60 tambah 6C kali 60 pangkat 3, Bu. Oke, ini C-nya berapa? Banyak. 1 per minus ya? Minus 1/60 kuadrat? Iya. Oke, jadi minus 1/360 ya. Oke, yuk masukin, Riz. 3.600, Bu. 2.600. Oh. Begini ya? Betul nggak? Bisa saya salah hitung. Betul kan, Riz? Ya, Bu, betul. Betul, Bu. Oke, sip. Jadi Y-nya diperoleh YT sama dengan 60 min T dikurang 1/3.600
kali 60 min T pangkat 3. Nah, oke. Oke, kita punya itu. Ya, sudah menemukannya. Satu lagi, Riz, yang B-nya. Atau yang B-nya, maaf, yang B-nya mau diselesaikan, Riz? Atau ada yang mau jawab nomor B-nya? Yang lain deh, Bu, yang lain. Oke, nggak apa-apa. Oke, hari sudah cukup ya. Yuk, yang lain untuk jawab yang B-nya. Kadar garam, berarti kalau kadar kilogram per liter. Kadar garam dalam tangki, lalu kita hitung T menuju 60-nya. Dari kiri ya, karena kan T-nya kurang dari 60. Yuk, kadar garamnya. Kadar garam di dalam tangki untuk 0 kurang dari T kurang dari 60 itu adalah, kan tadi kadar garam itu Y per V ya. Kilogram per liter. Berarti Y per V, per volume ya. Nah, kita tahu tadi YT-nya adalah 60 min T dikurang 1/3660 min T pangkat 3 dibagi volumenya tadi berapa? VT-nya? 60 min T. 60 min T. Nah, 60 min T, oke. Jadi kita dapat berapa ini bentuk sederhananya? 60 min T dibagi 60 min T bisa ya? 1 min 1 per 3.600 Dikalikan kali? 60 min T di kuadrat. Oke, Bilal, betul. Oke, nah ini kadar garamnya ya. Kadar garamnya kilogram per liter. Ya. Jadi limit kadar garam tersebut menuju 60 dari kiri. Jadi sebelum atau bisa dikatakan sesaat sebelum 60 menit itu adalah limit T mendekati 60 dari kiri. 1 min 1/3660 min T kuadrat. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasil limitnya? 0, Bu. 0? Satu. 1. Iya, 1 Hafiz ya, sip. Oke. Iya. 1. Hati-hati ya. Jadi 1 kilogram per liter ini tuh sesaat sebelum 60 menit tuh sesaat sebelum habis ya, karena kan volumenya setiap saat di sini tuh 60 min T. Kalau 60 min T kan memang di apa namanya hilangnya itu 1 liter per menit, jadi pas 60 menit itu pas mau habis ya larutannya. Jadi pas mau habis kadar garam yang terkandungnya itu sekitar 1 kilogram per liter ya, asin. Larutannya asin. Oke. Ya. Oke, ya jadi pada dasarnya di sini mungkin catatan yang harus adik-adik perhatikan adalah ketika pemodelannya ya. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan dalam aplikasi larutan garam ya, volume larutan di dalam tangki, laju garam masuk dan laju garam keluar ya. Mungkin ini nanti dimodifikasi soalnya begitu ya, sehingga kalau lihat di soal tutorial itu kalau nomor 22 itu ada tangki apa 2 proses ya, tangki A
masuk ke tangki B, begitu ya, tangki B-nya bocor juga gitu ya. Tapi pada intinya 3 poin ini adalah poin yang paling penting. Nah, besok nomor 22 kita bahas di tutorial ya. Oke, untuk soal serupa mungkin di situ ada nomor 21 yang bisa adik-adik kerjakan sebagai soal latihan ya. Kurang lebih mirip soalnya seperti yang saya jelaskan sore ini. Nah, satu lagi aplikasinya itu ada pada aplikasi rangkaian listrik ya. Tapi untuk aplikasi rangkaian listrik di sini modelnya sudah ditentukan ya. Wah, kalau modelnya sudah ditentukan senang kita ya. Nah, modelnya di sini sudah ditentukan sehingga nanti bentuk umumnya itu akan merujuk pada bentuk umum seperti biasa ya. Jadi koefisien turunan pertamanya harus 1, ya, jadi mungkin ini harus diperhatikan bentuk umumnya. Nah, kenapa bisa dapat bentuk seperti ini? Ya sebenarnya ini kalau penurunannya saya tidak begitu mahir ya, tapi jelas di sini kita ambil dari hukum Kirchhoff ya. Nah, untuk hukum Kirchhoff ini ya kita punya satu rangkaian seri ya, di sini satu rangkaian listrik sederhana yang mengandung resistor dengan resistansinya sebesar R ohm. Kemudian induktor dengan induktansinya sebesar L henries, dan secara seri di sini sumber gayanya digerakkan oleh pasokan tegangan sebesar E volt ya. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu akan memenuhi persamaan seperti berikut dengan I-nya adalah arus yang diukur dalam ampere. Ya, jadi kita mencari solusi I ya, mencari solusi I di sini. Ya, mencari solusi IT. Nah, sehingga di sini kita pertimbangkan bentuk umumnya itu menjadi DI per DT ditambah R per L ya. Sama dengan 1 per L kali ET. Nah, nanti di sini faktor integrasi juga nanti tinggal kita gunakan ya. Ini sesuaikan mana P-nya, mana Q-nya ya. Cari faktor integrasi, lalu selesaikan seperti biasa ya. Karena modelnya sudah langsung bisa kita gunakan. Oke, nah ini bisa adik-adik coba ya. Ini soal tutorial juga nomor berapa ya? 23 rasanya. Ya, nomor 23. Oke. Ini nanti dicoba ya, tinggal diterapkan. R-nya sudah diketahui 10 pangkat 6, L-nya 1, E-nya juga 1. Ya, jadi selesaikan faktor integrasinya apa, kemudian solusi I-nya seperti apa. Ya, nanti ini dicoba. Oke? Nah, jadi bahasan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi besok tinggal latihan soal ya. Kita ada 2 subbab lagi akan kita bahas di hari Senin insya Allah ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bu, Ya, Bu, maaf Bu. Sepertinya ya untuk catatan pertemuan 26 dan 27 belum diupload ya Bu? Oh, belum ya? Langsung ke skip ke 829. 26T, bentar. 26 tuh rasanya yang hari Rabu adik-adik tur kampus ya. Jadi itu mah tidak ada catatannya ya. Paling yang 27 mungkin Alif ya. Oh ya, iya Bu. Yang lewat. Hah? Oh iya Bu, Ya, iya Bu. Sip Alif, terima kasih sudah diingatkan. Nanti segera saya upload ya. Kadang kalau ketumpuk-tumpuk suka lupa. Maaf ya. Baik. Makasih Bu. Ya, sama-sama Alif. Oh iya, 27 belum ya. Oke. Ada lagi?
Oke, baik. Kalau tidak ada, saya tidak mau mengambil waktu istirahat adik-adik lebih lama lagi, biar cepat istirahat ya. Sudah beraktivitas seharian, harus disempatkan untuk istirahat ya, biar besok lebih fit lagi. Oke, kalau begitu pertemuannya saya akhiri ya. Selamat sore adik-adik semua, selamat beristirahat ya. Jangan lupa besok ada tutorial, disiapkan dengan baik ya. Oke, silahkan boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu.